Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Pada hari ini, ibadah Persekutuan Teruna kita akan dilayani oleh Kak Yance Manusiwa. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Kabur Sundang kita bangkit berdiri menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Baik adik-adik, untuk memulai rangkaian ibadah kita, mari kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah, kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru, dengan nafas hidup yang baru ya Tuhan. Kami sudah berkumpul ya Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan dalam ibadah persekutuan teruna ya Tuhan. Kiranya Kau mau berkati ya Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga Kak Yance ya Tuhan sebagai pelayan firman, agar boleh memberitakan firman-Mu ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam ibadah ini ya Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca pujian Mazmur kita. Pujian Mazmur kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-150, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan membacakan pujian Mazmur ini secara silih berganti. Kabur akan membacakan ayatnya yang berangka ganjil dan adik-adik akan membacakan ayatnya yang berangka genap. Dan nanti pada ayatnya yang ke-6 kita akan membacanya secara bersama-sama. Baik adik-adik, untuk membaca pujian Mazmur ini, Kabur undang kita bangkit berdiri. Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur kita. Berbahagialah kita yang mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Untuk merespon pujian Mazmur kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku.
Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Yance. Untuk Kak Yance, dipersilahkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Ya, marilah kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni. Dan juga adik-adik di rumah sudah memasuki masa libur dari masa ujian yang sudah dilalui beberapa hari lalu. Biarlah firman Tuhan yang sebenarnya kita akan baca dan renungkan ini memberikan kita kesegaran yang baru untuk kita bisa bersama-sama menjalani dalam pekan-pekan ke depan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dulu. Pembacaan di minggu keempat sesudah Pentakosta diambil dari Mazmur nomor 136. Mazmur nomor 136, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita akan membaca lebih jauh, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk minggu yang kami boleh masuki pada pagi ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sungguh-sungguh kami nikmati sampai hari ini. Pagi ini di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta, kami kembali dikumpulkan untuk kami bisa bersama-sama mendengar, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 136 ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh belajar dari pemazmur ini, bagaimana kami boleh senantiasa mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, dan juga sekaligus kami belajar untuk menjalani setiap perintah Tuhan dalam hidup dan kesaksian kami sebagai anak-anak teruna, baik di kelas EK maupun di kelas Dwi. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, supaya biarlah suara firman Tuhan saja yang diperdengarkan kepada kami, dan diamkanlah segala suara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca, karena ini adalah Mazmur yang responsif, maka kakak akan membaca bagian-bagian di awal, kemudian ayat-ayat atau bagian-bagian yang menjorok ke dalam, adik-adik yang akan membacakan sesuai dengan bacaan yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Mazmur nomor 136, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang benar. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati orang-orang sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel, hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia membebaskan kita daripada lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikianlah pembacaan Mazmur nomor 136. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengar dan juga mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat atau adik-adik pernah membaca secara teratur dari kitab Mazmur ini, kira-kira adik-adik melihat ada berapa pasal dalam kitab Mazmur ini? Ya, adik-adik benar, ada 150 pasal. Dari Mazmur pasal nomor 1 sampai nomor 150, kita melihat ternyata dalam kitab Mazmur itu ada dua bagian yang seringkali menggambarkan tentang ekspresi dari kitab Mazmur. Yang pertama adalah kitab Mazmur mengandung bagian-bagian atau ekspresi pengungkapan perasaan di mana ketika dia mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, dia naikkan pujian itu dan dia tuliskan dalam tulisan Mazmur ini. Dia mengalami Tuhan dalam perjalanan imannya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua kalau kita melihat juga adalah Mazmur juga tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang memberikan sukacita atau memberikan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Mazmur juga kita melihat kalau kita membaca dalam 150 pasal itu, kita mendapati bahwa Mazmur juga mengandung hal-hal yang ekspresi atau ungkapan perasaan yang sedih, yang kecewa, yang marah kepada Allah. Karena pemazmur merasa bahwa seakan-akan Allah itu tidak bertindak. Seakan Allah itu tidak menjawab segala pergumulan dari pemazmur. Nah adik-adik, itu bagian sekilas di mana ketika kita membaca kitab Mazmur. Nah adik-adik, dalam Mazmur pembacaan kita pagi ini, dari Mazmur nomor 136, kita mendapati bahwa ada beberapa kalimat yang sama. Bahkan dari ayat 1 sampai ayat 26, kita mendapati ayat yang sama. Namun adik-adik, sebelum Kak Yance akan bersama-sama membahas dari kalimat-kalimat yang sama, mari kita kembali melihat dari Mazmur nomor 136 ini adik-adik. Adik-adik kasih Tuhan, Mazmur 136 ini dalam tata liturgi Yahudi seringkali dikatakan atau disebut sebagai Halel Agung atau pujian agung kepada Allah. Nah pertanyaannya adalah,
Kenapa disebut Halel Agung dalam tradisi Yahudi pada waktu itu? Atau diistilahkan dalam bahasa Indonesianya pujian agung. Nah, adik-adik, dalam kesempatan pagi ini, Kak Yance akan memberikan ada 4 keistimewaan yang disebutkan dalam Mazmur nomor 136 ini. Kenapa sampai dikatakan Mazmur ini sebagai pujian agung? Yang pertama adalah, keistimewaan yang pertama adalah karena pemazmur mengajak setiap umatnya itu untuk mengucap syukur kepada Allah. Perhatikan adik-adik, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam bagian itu kita mendapati ada satu kata, yaitu kata Tuhan yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, kata Tuhan ini dalam Mazmur ayat yang pertama ini berkaitan dengan Yahweh. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, Allah atau Yahweh itu tidak boleh disebutkan dalam sebuah ibadah. Itu keistimewaan pertama. Jadi bagian ini ingin mengungkapkan bahwa Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab kita dengan huruf kapital ingin mengungkapkan atau menggambarkan kesadaran dan ungkapan pemazmur akan keagungan Tuhan yang ditegaskan kembali dalam bagian kalimat berikutnya, sebab Ia baik. Jadi adik-adik, dalam bagian ayat yang pertama ini kita melihat Tuhan atau Yahweh itu dinyatakan atau diekspresikan oleh pemazmur sebagai ekspresi ungkapan perasaan keagungan kepada Allah. Ayat yang kedua kita bisa melihat juga bersyukurlah kepada Allah. Ini dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa atau dikenal dengan istilah Elohim, yang menggambarkan kesadaran juga akan dan juga pengakuan tentang kemahakuasaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun atau siapapun. Karena itu pemazmur berkatakan bersyukurlah kepada Allah atas Allah. Nah, teman-teman, bagian yang ketiga, ayat yang ketiga juga dikatakan dengan kalimat yang sama, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun adik-adik, perhatikan ayat yang ketiga ini. Kata Tuhan dalam ayat ketiga berbeda dengan kata Tuhan dalam ayat yang pertama tadi. Tuhan di sini ditulis dengan huruf yang biasa. Ini mengarahkan atau menunjukkan bahwa kata Tuhan dalam yang ketiga ini diberikan istilah Allah itu sebagai istilah Adonai, yang juga menggambarkan tentang kesadaran pemazmur dan pengakuan pemazmur tentang Tuhan yang perkasa dan sekaligus pencipta alam semesta. Nah, adik-adik, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah pemazmur ini mengungkapkan bahwa Allah itu ada atas semua ciptaan. Kita mendapatinya atau kita melihat dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan adik-adik, ayat 4 sampai ayat ke-9 itu coba kita lihat. Dikatakan di sana bahwa Allah itu yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Allah itu menjadikan langit dengan bijaksana. Sampai ayat ke-9 itu kita bisa mendapati di situ bahwa pemazmur mengekspresikan atau mengungkapkan isi hatinya, menggambarkan tentang Allah itu sebagai pencipta alam semesta, yang memberikan dan juga sekaligus memberikan kesaksian bahwa Dialah Allah yang sungguh-sungguh baik, yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Itu keistimewaan yang kedua, teman-teman, bahwa Allah berdaulat atas semua ciptaan. Bagian yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga adalah Allah juga berdaulat atas sejarah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25. Teman-teman, perhatikan yang ke-10 dikatakan bahwa Allah yang memukul mati anak-anak Israel. Ayat 11 dikatakan Allah yang membawa Israel keluar di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bagaimana pemazmur kembali mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel pada waktu itu, di mana Allah yang menjadi pelindung dan penyerta dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita pun juga mungkin kembali diingatkan dalam bagian yang ketiga ini. Kalau pada ibadah IMPT pada minggu lalu, Kak Susan sempat menyampaikan tentang kisah Rut. Adik-adik masih ingat? Nah, adik-adik, dalam bagian itu sedikit saja Kak Yance menyampaikan bahwa dalam bagian itu Rut memasuki masa yang baru.
Ruth juga punya pengalaman dalam masa lalunya ketika dia harus mengambil keputusan untuk mengikuti mertuanya Naomi bersama dengan Orpa. Itu sebuah keputusan yang sulit karena dia harus meninggalkan negerinya dan mengikuti mertuanya Naomi untuk bersama-sama pulang ke negerinya Naomi. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika dia masuk dalam kehidupan Naomi yang baru bersama dengan mertuanya, itu sebuah kehidupan yang tidak pernah dia bisa pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi dia berani mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita juga punya pengalaman masa lalu. Entah itu masa lalu kita selalu bahagia atau selalu juga ada keburukan atau kesedihan. Kita meyakini bahwa Allah berdaulat atas semuanya itu, termasuk dalam pengalaman perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Bagian yang terakhir dari bagian yang Kak Yance ingin sampaikan tentang keistimewaan dari Mazmur 136 ini berkaitan dengan Halel Agung tadi, yaitu keistimewaan yang keempat, yaitu terletak pada bagian referennya tadi. Kalau adik-adik di rumah membaca secara berulang-ulang ayat 1 sampai 26 itu dikatakan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, dalam bagian ini sebenarnya pemazmur bukan suka mengulang-ulang kalimat ini. Tetapi dalam pengalaman hidup pemazmur bersama dengan Allah, dia mendapati begitu baik dan begitu luar biasanya Allah. Sehingga pujian ini diulang-ulang bukan karena ingin mengambil hati Allah, tidak. Tetapi pemazmur sungguh-sungguh menyelami dan mendalami bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah adik-adik, Kak Yance sudah menyampaikan 4 keistimewaan yang pemazmur ungkapkan tentang ekspresinya atau ungkapan syukurnya atau pengenalan dia tentang Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Adik-adik, kita akan memasuki masa-masa libur selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Dan setelah itu kita akan memasuki tahun ajaran baru. Meskipun tahun ajaran baru yang nanti kita akan masuki itu dalam kondisi di mana kita harus tetap melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi Kak Yance ingin ingatkan, baik hari ini maupun sampai nanti pandemi ini akan selesai atau corona ini akan selesai, ingatlah adik-adik bahwa tadi dikatakan oleh pemazmur, Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia terhadap ciptaannya, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi setiap ciptaannya. Bahkan Allah juga yang sama adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia, termasuk masa pandemi COVID ini. Karena itu adik-adik, selama kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini bertekad untuk boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sesuai dengan tema yang diberikan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi ini. Yang bertemakan memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup orang beriman. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hidup kita adalah hidup yang sia-sia, hidup yang hanya mengikuti apa yang saya mau, apa yang dunia mau. Hari ini pemazmur mengingatkan kita supaya kita senantiasa menjalani hidup kesempatan yang Tuhan kasih ini dengan senantiasa memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya Kak Yance? Salah satunya adalah belajarlah, berjuanglah, beranilah mengambil sebuah keputusan untuk senantiasa tekun dan rajin mengikuti ibadah hari Minggu, termasuk juga ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kak Yance tidak mengetahui sepanjang hampir 3 bulan kita tidak melaksanakan pembelajaran secara offline. Kak Yance tidak tahu apa yang adik-adik lakukan di rumah. Apakah setiap hari Minggu adik-adik sudah punya kesempatan atau memberikan waktu khusus untuk beribadah, termasuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tetapi Kak Yance hanya menyampaikan saat ini, mendorong adik-adik untuk kembali datang kepada Tuhan, bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, diberikan pemeliharaan, termasuk keberhasilan kita dalam pencapaian-pencapaian ujian yang lalu.
teman-teman yang akan memasuki atau masuk dalam dunia yang baru di dunia SMA maupun juga perguruan tinggi, kita juga tidak lupa bahwa semuanya itu adalah penyertaan dan kebaikan Tuhan. Marilah kita kembali untuk senantiasa memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan sekaligus juga menjadi teruna-teruna yang boleh menyalurkan berkat kebaikan Tuhan itu bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa ada di luar sana orang-orang yang masih susah membutuhkan uluran tangan dari adik-adik teruna. Jangan malu, jangan sungkan, tapi lakukanlah bagi teman-temanmu, lakukanlah bagi orang-orang di lingkungan sekitar rumahmu untuk menabur kebaikan itu. Supaya mereka yang tidak kenal Tuhan akhirnya melihat itu dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Dan adik-adik, Kak Yance akan memberikan tugas sekaligus kepada adik-adik dalam kesempatan ini. Nah, adik-adik, dari pembelajaran yang tadi Kak Yance sudah sampaikan, nanti melalui WA yang akan disampaikan di grup adik-adik teruna, Kak Yance akan memberikan pertanyaan dalam bentuk Google Form yang akan nanti didistribusikan atau dikirim kepada adik-adik dan bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaan itu ada dalam Google Form itu. Yang kedua juga, adik-adik dalam bagian itu akan ditanyakan untuk kelas EK, yaitu buatlah 2 hal yang menjadi kendala bagi kamu. Ini kelas EK ya. Buatlah dua hal yang seringkali menjadi kendala atau halangan kamu untuk beribadah, termasuk ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Dan buatlah juga, kalau kalian sudah pernah atau kalian memikirkan, oh saya bisa melakukan satu hal, buatlah juga 2 hal yang bisa kalian lakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala yang tadi adik-adik sudah tuliskan atau sudah pikirkan. Nah, untuk kelas Dwi juga sama, yaitu buatlah juga 3 hal. Kalau tadi kelas EK 2 hal yang menjadi kendala, kalau kelas Dwi 3 hal yang menjadi kendala adik-adik. Kenapa sulit sekali untuk datang beribadah? Kenapa sulit sekali untuk mengucap syukur dalam persekutuan, baik itu di ibadah persekutuan teruna maupun juga mungkin kita punya persekutuan pribadi? Kenapa itu? Apa yang menjadi kendala dalam bagian itu? Dan tuliskan juga solusinya. 3 solusi yang kalian kira-kira pikirkan bisa menolong adik-adik untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, adik-adik, tadi Kak Yance bilang ada 10 pertanyaan multiple choice atau pilihan ganda ditambah dengan tugas ini. Nah, bagi adik-adik, ini ada semacam challenge yang Kak Yance ingin bagikan. Bagi adik-adik yang bisa, yang saat ini menonton channel ini dan kemudian selesai dari ibadah PT ini, adik-adik dikirimkan pertanyaan itu dan langsung adik-adik bisa menjawab, segera kirimkan kembali ke dalam grup itu. Siapa yang berhasil menjawab lebih awal, maka ada hadiahnya adik-adik. Nah, hadiahnya adalah bagi adik-adik yang berhasil menjawab dengan pertanyaan yang benar, semuanya gitu ya, 2 bentuk pertanyaan itu baik multiple choice dan pertanyaan yang tertulis itu dijawab dengan benar, maka adik-adik akan mendapatkan bonus pulsa gitu. Tapi kalau adik-adik menjawabnya cuma 1 saja yang benar, dalam multiple choice itu cuma 1 saja yang benar, tapi pertanyaan kedua juga benar, kalian juga dapat bonus pulsa juga. Jadi cuma berlaku untuk 1 orang di kelas EK dan 1 orang di kelas Dwi. Nah, challenge ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi cuma berlaku di hari Minggu. Jadi kalau adik-adik mengirimkannya besok ke hari Senin, sudah ditutup. Nah, itu saja adik-adik challenge dari Kak Yance. Berharap bahwa bukan uang bonus pulsanya, bukan karena uangnya yang kita lihat, tetapi melalui bagian ini kita belajar untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan terus boleh memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik teruna, mari kita bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan, Kak Yance mengajak setiap kita untuk menenangkan diri kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur kepada Engkau ya Allah. Kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, dan bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya itu yang membuat kami terus percaya dalam kondisi apapun. Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam sejarah. Engkau Allah yang setia memelihara ciptaannya. Engkau juga Allah yang senantiasa mengajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan kami pada pagi ini. Pemazmur kembali mengingatkan kami betapa penting sebagai orang-orang muda, sebagai teruna-teruni GPIB, kami diingatkan untuk berlaku seperti pemazmur, senantiasa bersyukur karena kami sudah melihat perjalanan bersama dengan Tuhan sejak kami lahir sampai hari ini. Kami boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, meskipun mungkin kami juga punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyukakan kami. Tapi kalau kami menghitung, kami boleh menyatakan bahwa betapa kami bersyukur, kami menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah adik-adik dan para pelayan teruna, supaya mereka tetap, kami semua senantiasa diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami juga tetap mengucap syukur melalui setiap persembahan hidup kami yang kami berikan kepada Tuhan. Baik melalui prestasi kami, baik itu dalam ketekunan kami dalam belajar, ketaatan kami mendengar orang tua, melakukan apa yang orang tua berikan kepada kami. Tuhan tolong supaya itu menjadi sebuah persembahan yang hidup bagi kami kepada Tuhan. Tuhan di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk program pelayanan PT yang sudah selesai selama 6 bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal. Meskipun dalam 3 bulan terakhir ini kami harus melakukannya secara daring, tapi kami bersyukur Tuhan untuk IMPT secara online ini kami terus bisa lakukan dan boleh memberikan semangat dan pertumbuhan iman bagi adik-adik layan yang lain. Tuhan memberkati kiranya program 6 bulan ke depan. Kami tidak tahu apakah kami bisa bertemu kembali, apakah kami bisa melewati 6 bulan ini dengan baik. Tapi bila kami tetap punya iman bahwa Allah yang baik itu, Allah yang penuh dengan kasih setia itu akan senantiasa memelihara dan memberkati kami. Berkatilah para pengurus pelayan PT dan juga berkati adik-adik layan. Dalam segala pergumulan kami, Tuhan hadir dan Tuhan kuatkan kami. Tuhan ingatkan kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan dalam masa-masa mereka libur. Tuhan menolong kiranya supaya dalam masa libur ini Tuhan memakai mereka untuk tetap beraktivitas di dalam menjaga kesehatan mereka juga, sekaligus tetap berproduktif meskipun mereka hanya berada di rumah. Kami berdoa untuk orang tua adik layan, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi karena pandemi ini, Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan solusi. Tuhan berkati orang tua kami dalam kesehatan mereka, Tuhan juga pelihara. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang akan masuk dalam jenjang berikutnya, baik tingkat SMP maupun juga lulus SMA yang akan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Tujuan mereka selanjutnya, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong, bersama juga dengan orang tua mereka yang membantu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan untuk pendeta kami, untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yan Ceton Lapa, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Darius. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sony bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga untuk seluruh unit-unit misioner yang ada di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami bawa dalam doa, Tuhan pelihara dan berkati mereka juga dalam segala pergumulan yang tidak kami ketahui, yang tidak terungkapkan. Tuhan hadir dan Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami sepekan ke depan di akhir bulan Juni ini. Tuhan tolong supaya kami senantiasa mempersembahkan hidup kami yang terbaik melalui setiap tindakan, perkataan, tutur kata kami. Tuhan berkati supaya semuanya itu dipakai Tuhan
untuk mendatangkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap doa-doa kami yang mungkin kami tidak bisa doakan secara virtual ini. Tuhan melihat ruang-ruang hati dari adik-adik lain dan kakak lain hari ini. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan, setiap keluh kesah dan permohonan mereka saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami dalam waktu yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita nanti akan disimpan ke dalam amplop yang akan dikumpulkan dan diserahkan oleh orang tua kepada ketua sektor dan akan diserahkan kepada gereja. Ya adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Kaboris undang kita bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Baru saja ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini ya Tuhan, boleh berguna ya Tuhan untuk pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, agar mereka boleh mengelolanya ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, agar semua pelayanan-Mu ya Tuhan untuk gereja boleh semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali.
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PT. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Kak Yance yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Yance dan keluarga dalam pelayanan selanjutnya. Kemudian terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah tetap dengan setia, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, namun adik-adik tetap setia untuk selalu beribadah dalam ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dalam kehidupan adik-adik, baik itu di sekolah, walaupun masih dalam keadaan libur, di rumah, dan dalam setiap kegiatan adik-adik. Dan kiranya adik-adik sekalian boleh tetap setia dalam ibadah online setiap hari Minggu jam 9. Dan jangan lupa untuk ajak teman-temannya yang lain juga untuk ikut ibadah. Terus di like, di share, dan di subscribe channel YouTube kita ini supaya makin banyak teman-teman kita yang ikut ibadah dan makin diberkati. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 350, "O berkati kami." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri, kita akan pulang dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali menyaksikan akan berita firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini untuk kita bisa teruskan kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama mengakhiri akan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu keempat sesudah Pentakosta. Kita satukan hati, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.